Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabil Qirtasil Anqal. Tsumma qala Ibnu Hajar wa min thamma baligal Iraqi wa qala inna ziyadah bid'ah makruhah. Wa nukila ba'dul mutaakhirin an Ibnu Salah anna ziyadah tudha'afu thawab. Wa nukila anil Balqini annahu yahsulu lahu thawabu sunnah wa thawabu ziyadah bin niyyah. Pemagala Ibnu Hajar al-Haytami ba'da naqlihi wa hadha awfaq lil mahna wa li kalamil Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani. Masih di dalam bab tentang menambahkan hitungan di dalam wirid. Bagaimana? Ini katakan telah sampai kepada Imam Al-Iraqi dan telah berkata inna ziyadah bid'ah makruhah, sesungguhnya menambah di dalam wirid yang telah ditentukan hitungannya itu hukumnya bid'ah makruh. Jadi hukumnya namanya bid'ah makruh. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman dahulunya, itu namanya bid'ah. Dan bid'ah itu terbagi-bagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Yang baik boleh, tapi yang buruk nggak boleh dikerjakan. Di sini bilang bid'ah makruhah. Dan dinukil dari sebagian, ya dengan sebagian ulama-ulama yang terakhir dari Ibnu Salah, anna ziyadah tudha'afu thawab. Beda pendapat ulama mutakhirin. Kata ulama mutakhirin bahwa tambahan di dalam wirid atau dalam ibadah yang lainnya itu dihukum dalam zikir terutama di sini itu mendapat pahala tersendiri. Jadi pahalanya berlipat ganda, tudha'afu thawab. Ya. Terus juga wa naqala 'anil Balqini annahu yahsul lahu thawabu sunnah wa thawabu ziyadah bin niyyah. Dan juga dinukil dari Imam Balqini, ya sesungguhnya itu akan menghasilkan pahala sunnah dan juga pahala menambah zikir tersebut, tapi dengan syarat harus niat seperti yang sebelumnya sudah dibilang. Boleh nambah tapi niat. Gitu. Niatnya tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Mengharap ridha Allah dan yang lain. Sumagala Ibnu Hajar, lalu berkata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ya, ba'da naqlihi, setelah beliau nukil itu semua, setelah menukilnya, wa hadza awfaq lil ma'na wa li kalamil Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani. Ini cocok katanya. Ya, bagi makna dan juga bagi ucapannya Syekh Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar yang itu adalah Haytami al-Asqalani. Yang satu ahli fikih, yang satu ahli hadis. Gitu. Summa qala Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala anhu, summa ra'aitu Ibn al-Ibad saqa qaul al-Iraqi alla thawaba 'inda ziyadah wan naqas, summa qala hadza mardudun la yahillu i'tiqaduhu li'annahu qaul bila dalil. Lalu berkata Syekh Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, lalu aku lihat, ya, di dalam Ibnul Imad beliau membawakan ucapan apa? Membawa ucapan daripada Al-Iraqi. Dibilang Allah thawaba 'inda ziyadah wa naqas, bahwa ketika kita mengurangi zikir atau menambah zikir itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi nggak ada pahala. Kalau kita misalkan disuruh wirid 100, kita kurangin jadi 10, nggak ada pahala. Atau kita suruh 100 malah 150, nggak ada pahala. Ini menurut Imam Ibnul Imad, ya, yang dibawa ucapannya oleh Imam Ar-Raqi. Sumagala wa hadza mardud la yahilu i'tiqaduh li'annahu qaul bila dalil. Dibilang ini tertolak. Jadi dalil ini nih yang mengatakan bahwa kalau orang dia baca 100, harus baca 100, dia kurangi dari 100 atau lebihkan dari 100, maka itu nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat pahala. Ketika kita mengurangi dan juga menambahkan, itu tidak diterima. Gitu. Maksudnya ucapan itu nggak bisa diterima karena itu tanpa dalil. Wala yathuru al-Iraqi al-ma'na alladhi li ajli siga al-adad thumma bayana wa atala fi wa saqa fihi ahadithu
wa qala innaha tadullu ala adamin ikhtiyari man ziyadah wa nagas wa annal maqsud al ityan bi hadhihi thalatha anwa min adzikr wa anna aslu sunnah yahsul bidunil mi'ah wa anal akmal mi'ah bi adad asma'il husna wa mazada alaihi afdal intaha wa hasanun walakinahu muqayyadun bima marra an Ibnu Hajar wa wal ityan bi niyati ziyadah an al adad al warid. Ya. Ini bahasannya panjang, ya kan? Tapi bahwa pengurangan atau penambahan itu di situ merupakan pilihan untuk kita bisa baca, kan kayak kemarin tuh tasbih bisa baca 10, 11, 25, ya 33, 100, terserah, itu ikhtiar, ya. Jelas kata Rasulullah SAW, amal yang sedikit tapi dawam itu lebih afdol daripada amal banyak tapi cuman sekali-kali doang. Gitu. Jadi mana yang kita sanggupin? Mana yang kita bisa? Dan kita jangan menganggap enteng di dalam amal ibadah tersebut. Ya. Siapa tahu justru amal yang kecil tersebut yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Dulu ada seorang ulama ketika beliau wafat dimimpikan sama temannya yang masih hidup, ulama juga di zamannya. Dibilang, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu setelah engkau meninggal? Terus itu orang, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku dan memasukkan aku ke dalam surga dengan sebab aku membiarkan lalat menghisap tinta yang ada di penaku. Jadi itu ulama, ya kan? Ketika dia lagi mau nulis, tiba-tiba, kalau dulu kan orang pakai tinta, ya, kalau mau nulis ditotol dulu ke tinta baru nulis, ya. Nah itu pas dia lagi mau gerakin tuh tinta, udah diambil tintanya, tahu-tahu ada lalat yang nempel di kalamnya tersebut, ya. Itu lalat minum tinta itu. Nah dia nggak bergerak, dia nggak gerakin itu karena dia sayang, dia kasihan, merasa kasihan kepada seekor lalat tersebut. Akhirnya dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ya, kita ada lagi. Dia bilang, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku dengan sebab aku pernah melaksanakan sholat sunnah di dalam malam hari di sepertiga malam 2 rakaat yang aku lakukan tanpa ada orang yang mengetahuinya satupun. Dengan sebab itu Allah ampuni dosanya. Ya. Jadi makanya kita nggak boleh menganggap enteng amal yang kecil. Terkadang amal kecil tersebut itu menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menganggap enteng yang namanya dosa, ya, yang namanya dosa apapun jangan kita anggap enteng. Sebab siapa tahu dosa tersebut yang menyebabkan diri kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi amalan kita jangan ngelihat sedikitnya. Sebab bisa saja di dalam amalan yang kita kecil, yang dipikir menurut kita itu kecil, sepele, bisa jadi dengan sebab itu masuk surga. Dan jangan menyepelekan perbuatan dosa. Bisa jadi walaupun itu dosa yang kecil, bisa jadi dengan sebab itu kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Gitu. Jadi makanya tadi ada hadis. Sebelumnya kita udah bahas bahwa wa innal akmal mi'ah bi ada asma'il husna, ya. Kayak tasbih kita dianjurkan kalau mau yang sempurnanya kita baca 100 atau 99 atau 100, ya.
Wa mazada alaihi afdal. Kalau kita nambah daripada itu, hitungan itu lebih afdal. Ya kan? Itu. Wa hasanun walakinahu muqayyadun bima marra an Ibnu Hajar wa huwa al-ityan bi niyati ziyadah inda ti'al adadil warid. Cuman itu bagus. Akan tetapi lebih bagusnya lagi kita kaitkan kepada ucapannya Syekh Ibn Hajar yang sebelumnya, yaitu kalau kita mau nambah hitungan maka kita hendaknya pakai niat. Kita udah baca nih, dianjurkannya kan 100, kita udah baca subhanallah 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 sampai 100. Nah, kelebihannya itu kita niat lagi. Niatnya apa? Yaitu yang pertama kita niat ridho dapat ridhonya Allah, ampunan Allah, rahmatnya Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Intinya at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam setiap niat, walaupun misalkan kita tahu nih ada amalan nih, kalau kita baca itu untuk biar banyak rezeki, kita jangan hanya niat minta rezeki banyak aja, tapi kita niatin juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama itu, di dalam setiap wirid, setiap zikir, setiap ibadah, kita niatkan itu semua nawaitu at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Niat saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak pakai niat. Kayak kita hadir majelis, jangan main jalan-jalan aja, niat dulu. Sebelum keluar dari pintu rumah kita niat dulu. Jangan dibiasain main jalan-jalan aja. Terus jalannya pakai adab. Keluar dari rumah kaki kiri, pakai sendal, pakai sepatu, kaki kanan dulu. Gitu. Ya. Jalan dengan khudu, dengan tawadu, dengan khusyuk. Jalannya tuh kita jangan asal jalan. Nah, itu kita baca istighfar, subhanallah, salawat atau apa ya di perjalanannya tersebut, ya kan. Jangan kosong hati kita sampai ke majelis, ya kita copot sendal kita kaki kiri. Terus pertama kaki kiri dulu kalau menyopot sendal, udah sendalnya taruh yang rapi. Kita masuk ke majelis, dahulukan kaki kanan. Cari tempat yang kosong, duduk, ya, duduk yang benar, pakai adab, ya. Kalau ada yang lebih tua, kita suruh dia lebih di depan. Kalau dia nggak mau, ya kita minta maaf, kita belakangin dia, kayak gitu. Kita harus ada adab, ya. Orang-orang yang tua-tua di belakang, ini yang tua-tua pada di belakang temennya ya. Nggak mau di depan sini, harusnya yang tua-tua depan nih, sini nih, ya kan. Jangan takut sama kipas, ya. Iya, yang tua-tuanya harus di sini. Ustaz Mas'ud, siapa, Pak Haji itu, ya, Pak Usen masuk sini, ya. Jadi yang muda-mudanya nggak kurang ajar jatuhnya nanti, ya. Ini yang tua-tuanya pada di belakang, ya. Itu. Jadi nanti minta maaf tuh yang ngebelakangin yang tua-tua tuh. Kita nggak boleh begitu, biar berkah ilmunya, ya. Kita berkah juga, umur kita jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab.